Nih Tuan Guru sebagai sosok representatif kelompok Islam, kan sekarang lebih banyak tuh di 01 Tuan Guru. Karena kan dianggap oleh sebagian besar bahwa yang merepresentasikan Islam itu adalah 01. Nah itu seperti apa tuh Tuan Guru menjawab polemik itu Tuan Guru? Ya sebenarnya simpel kalau saya. Kita sedang berbangsa, kita sedang bernegara. Bukan kita sedang di pesantren. Alhamdulillah. Saya agak sedikit surprise Tuan Guru karena dalam image saya mengenal Tuan Guru tuh senior. Jadi kami itu berdua menganggap bahwa pada saat sebelum pertemuan, wah ini pasti sudah berumur. Ternyata Jo, saya surprise banget melihat Tuan Guru ini masih sangat muda dan segar sekali. Gimana menurut lu Jo? Iya, kalau gue sih ngeliatnya hebat ya. Tuan Guru nih mungkin jadi inspirasi buat banyak anak-anak muda ya. Karena kan kita nih lagi ngomongin tentang milenial nih. Dan kita lihat Tuan Guru udah jadi seorang guru besar selagi masih muda. Nah kira-kira mungkin Tuan Guru bisa cerita dikit kenapa sih kok Bisa jadi Tuan Guru? iya gitu loh. Ya terima kasih. Awal mula itu sebenarnya dari kakek ya. Dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Ya beliau Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ya, pahlawan nasional dari Nusa Tenggara Barat. Beliau lah yang memberikan saya nama Zainuddin Atsani, tapi Zainuddin kedua sebagai pengganti beliau, penerus nama beliau. Begitu lahir, beliau menggendong saya selama 2 minggu. Kemudian beliau meminta izin kepada ibu saya, kepada umi saya, untuk dari sini nama saya akan turun. Itu makanya nama saya Muhammad Zainuddin Atsani. Kalau ditanya kenapa ada lalu gedenya, ya itu karena dari orang tua saya yang laki-laki, anak bangsawan dari Lombok Tengah. Akhirnya ada lalu gede. Nah, kakek bilang di sini nanti yang meneruskan. Begitu kata meneruskan, umur 4 tahun beliau memberi saya gelar Tuan Guru Bahasa. Sejak 4 tahun? 4 tahun. Sudah diberikan gelar Tuan Guru Bahasa? Masya Allah. Nah, itu yang terekam dari murid beliau, dari masyarakat dulu sampai sekarang. Ya, begitu wafatnya beliau, saya bersekolah ke Mekah, balik. Ya, tetap jadi Tuan Guru. Nah, itu membuat menjadi dianggap sebagai pelanjut karena pesan wasiat dari pendiri organisasi nanti. Oke. Berarti saat ini sedang memimpin Nahdlatul Wathon Alhamdulillah menjadi ketua umum. ketua umum. Gimana rasanya Tuan Guru memimpin organisasi sebesar Nahdlatul Wathon ini? Awalnya itu ya agak kaget aja ya, karena pada saat muktamar itu saya sebagai ketua panitia di situ. Ya tiba-tiba secara aklamasi seluruh pengurus seluruh Indonesia meminta saya menjadi ketua umum dan direstui oleh umi saya kebetulan sebelum saya beliau memimpin Nahdlatul Wathon selama 21 tahun. Oke. Pasca meninggalnya kakek saya dan ayah saya, akhirnya ibu saya yang memimpin Nahdlatul Wathon selama 21 tahun. Baik. Ya tiba-tiba di muktamar itu saya diminta menjadi ketua umum. Ya bismillah, karena sudah keputusan semua saya pilih. Baik. Masih Jadi muktamar ke-14 itu. jadi itu hasil muktamar. Hasil muktamar. Jadi Tuan Guru tidak mengajukan. Tidak mengajukan, saya sendiri kaget kok saya dipilih. Waktu lagi voting sekarang kita pilih siapa yang menjadi ketua umum. Semua minta. Sebut saya langsung, saya kaget. Kok saya gitu. Agak ada sedikit kaget ya, cuma karena itu amanah dan umi saya merestui ya bismillah tawakkaltu ala Allah, saya jalankan. Di umur berapa itu Tuan Guru? 4 tahun yang lalu ya. Berarti 38. Masih sangat muda sekali ya. Memimpin organisasi sebesar Nahdlatul Wathon. 38 tahun. Jo, Tuan Guru nih selain ketua umum, beliau rektor. Oh, berarti guru besar juga ya? Rektor ini, rektor Institut Agama Islam. Wadi NW Lombok Timur. Beliau ini rektor Jo. Masya Allah. Usia sangat muda, ketua umum Nahdlatul Wathon, Ya. sekaligus rektor. Apa hubungan NW dengan dunia pendidikan, Tuan Guru? NW dengan dunia pendidikan sangat kental karena visi misi NW dari kakek saya itu pendidikan, sosial dan dakwah. Jadi ada 3. Jadi pendidikan itu sudah pasti. Kita buktikan dengan madrasah NW di seluruh Indonesia yang tersebar di 38 provinsi itu ada 2.268. 2000 268 Total? total di seluruh Indonesia. madrasah. Madrasah.
Itu madrasah itu artinya dari pendidikan Dari zaman kanak-kanak sampai aliyah. Kalau perguruan tinggi memang hanya ada di Indo, kami di Lombok saja. S1 ya. Oh, IAIH itu tadi. Enggak, ada 3 kita. Ada berapa kita? Baik, Tapi baik. di Lombok semua. Tidak ada di luar Lombok. Tuan Guru, Kita terlalu kakek. saya mohon maaf nih, saya mau nanya. Saya kan banyak nggak tahu nih Yes. soal tentang organisasi Islam. Ini saya mau tahu bedanya Nahdlatul Watan ini dengan Nahdlatul Ulama tuh apa sih? Sama sih. Oh sama. Tapi kenapa Watan dan Ulama tuh kenapa ada berbeda nama? Itu Watan tuh apa sih? Nah, Watan itu ya kita membela tanah air. Membela tanah air kan. Nahdlatul Watan ini didirikan pada tanggal 1 Maret 1953 oleh kakek saya. Kan beliau ikut sebagai, kenapa menjadi pahlawan nasional? Karena beliau ikut melawan penjajah ini. Penjajah nikah dan lain sebagainya, beliau yang pimpin. Oke. Pimpin perang ini. Bersama para ulama. Iya. Oh, Para santri semua. para santri. Lalu hubungan dengan Nahdlatul Ulama itu memang sangat dekat. Dekat. Jadi pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri Muhammadiyah, pendiri Nahdlatul Watan kayak satu bersekolah di tempat yang sama sebenarnya. Oh. Cuma kan ada yang senior, ada yang biasa itu. Oke. Kakek saya dulu pertama Nahdlatul Watan membawa Nahdlatul Ulama. Beliau pertama kali membawa Nahdlatul Ulama ke Lombok. Pertama kali. Pertama kali dulu Lombok ini dikenal dengan Sunda kecil zaman dahulu. Ya, ya. Sunda kecil dibawa. Kemudian karena perintah dari guru beliau, guru kakek saya, Syekh Hasan Mosyad dan Syekh Amin Al-Qubti, akhirnya kakek saya mendirikan organisasi baru untuk menaungi madrasah yang beliau bangun. Oke. Makanya namanya organisasi Nahdlatul Watan, memang restu dan perintah dari guru beliau. Baik. Akhirnya kakek saya pamit di Nahdlatul Ulama dan alhamdulillah beliau meninggalkan murid beliau untuk melanjutkan kepemimpinan Nahdlatul Ulama di Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Barat. Iya. Tapi di Nusa Tenggara Barat itu berarti yang membawa ajaran Islam dan lain sebagainya sudah ada dari sebelum ada Nahdlatul Watan ini ya? Sudah ada, cuma dulu masih terkenal dengan waktu teduh dan lain sebagainya. Oh iya. Cuma yang pertama kali membangun madrasah secara formal itu memang kakek saya, pendiri Nahdlatul Watan. Pertama kali ya. Pertama kali. Wow, luar biasa ya. Jadi memang itu yang selalu menarik. Saya pernah baca berapa kali bahwa Nahdlatul Watan itu concern terhadap pendidikan. Ya. Karena pendidikan dan gerakan lain tidak bisa dipisahkan katanya Jo. Betul. Makanya madrasahnya sampai 2.200 sekian. Artinya memang kader bangsa itu dari situ kan ya, Betul. Tuan Guru. Hari ini gimana pengkaderan Nahdlatul Watan? Baik untuk melengkapi sisi politik, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Pengkaderan Nahdlatul Watan dari zaman kakek kita tidak mau merubah. Karena pesan beliau, apa yang sudah saya buat, apa asas yang saya sudah lakukan, silahkan dilanjutkan. Tidak boleh dirubah. Jadi untuk politiknya, untuk pendidikannya, untuk masyarakatnya semua sudah diformat dengan baik. Kita juga kan mempunyai lembaga-lembaga berbagai macam. Jadi kita mengikuti zaman. Misalnya sekarang ada SMK, ini tempat SMK. Misalnya di perguruan tinggi ada kedokteran, kita usahakan ada jurusan kedokteran. Jadi kita mengikuti tren zaman yang untuk kader-kader kita ini bukan hanya menjadi tokoh agama, baik itu mau politik, mau pendidikan, mau pejabat, apa selainnya sudah siap semua. Menarik. Menarik sekali. Total berapa jamaah atau umat Nahdlatul Watan di Ya, seluruh tercatat lah. Nusantara? NU kan mengklaim 80 juta. Ya memang besar. Nahdlatul Watan Kalau Nahdlatul Watan mungkin tidak sebesar ormas yang lain ya. Kita menurut catatan kami di organisasi kurang lebih itu 5 juta. kurang lebih 5 juta. Wah, se-Indonesia. se-Indonesia. Dan bukan di Lombok doang, Jo. Ya. Jadi Nahdlatul Watan ini ada di seluruh Nusantara, betul. Nusantara. 38 provinsi. 38 provinsi. Tapi berarti mereka-mereka yang tergabung dalam Nahdlatul Watan ini artinya mereka semua kebanyakan orang NTB dong berarti ya? Tidak harus. Oh, tidak harus? Tidak harus. Oh. Misalnya di Papua ada orang Papua, di Timur Timur ada orang, jadi banyak. Dan juga santri-santri kita kirim dengan, saya buat nama begitu saja di PB dengan nama Duta NW. Duta. Jadi santri kita yang kita anggap mampu, kita briefing, kita seminarkan, kemudian kita kirim ke 38 provinsi bagi yang membutuhkan. Dan di situ mereka akan berinteraksi dengan warga setempat, mungkin nanti menikah dengan warga setempat, dan di situ akan menjadi orang sana. Jadi orang sana pun sudah sangat menerima
di 38 provinsi dan Jadi membesarkan organisasinya di sana. seperti itu. Oke, Dan menarik, menarik. di luar negeri kita sudah ada di 5 negara gitu. Di luar negeri. PWK kita sudah ada 5 negara apa aja tuh Tuan Guru? seperti Saudi Arabia, Saudi Arabia, Mesir, Mesir, Yaman, ada ada di Turki, ada di Malaysia. di Malaysia. Malaysia. Oh, luar Yang biasa. terakhir sekarang kita ada di Brunei juga. Oh, Brunei Darussalam. Dan mereka banyak yang berguru ya sama Ya sebagai ketua umum Alumninya kita pilih. alumni. Yang Oh, kebetulan melanjutkan pendidikan di sana. sekaligus membesarkan organisasi. iya iya. Ada yang memang bekerja juga di sana, ikut jadi pengurus juga. Kalau NU kan punya moto, Tuan Guru. Iya. Nahdlatul Ulama apa sih motonya? Moto juangnya itu Moto juangnya itu kalau di Nahdlatul Ulama kita punya trilogi perjuangan, apa tuh, Dek? yaitu yakin, Yakin? ikhlas, dan istiqomah. Seperti yang satu di sini yakin, ikhlas, dan Oh, istiqomah. Yakin, ikhlas dan ada istiqomah. slogannya. Slogannya. Yakin, ikhlas, istiqomah. Apa yang dalam pandangan Tuan Guru menyikapi 3 frasa itu? Ya kalau kita yakin, ya kita harus yakin dengan perjuangan kita di Nahdlatul Ulama sesuai dengan yang dibawa oleh pendirinya. Kan kita disuruh untuk agama jelas, kemudian kita untuk bangsa, ketaatan kita kepada pemerintah, perjuangan kita untuk tanah air, berguna untuk bangsa dan negara dan agama itu pasti. Itu kita harus yakin. Yakinnya itu dengan keputusan, misalnya kayak sekarang ini ya, kalau kita bicara politik ya, karena tahun politik misalnya organisasi bilang kita ke Prabowo Gibran, nah itu kan harus yakin. Semua warga Nahdlatul Ulama, kader Nahdlatul Ulama di saat disuruh ke A, ya semuanya akan ke sana. Samina Watona tuh. Nah itu kembali menjadi Sami Nawa. Oh. Kami taat. Dia sudah yakin kan? Iya. Tapi yakin dulu. Yakin dulu. Yakin. Harus yakin. Berarti minimum udah ada 5 juta suara ya? Jadi Pak Prabowo Mas Gibran udah ada 5 juta nih. Nih, karena Tuan Guru nih 5 juta nih. Tuan Guru, sorry saya agak nanya-nanya lebih dalam lagi. Saya sangat tertarik dengan Nahdlatul Ulama ini. Berarti kan tadi ada 5 negara ya. Dari Saudi Arabia, terus ada di Yaman, ada di Mesir. Malaysia, Mesir, Brunei Darussalam. Nah, apakah jaringan yang dibentuk ini hanyalah kerjasama dalam arti mungkin pendidikan Islam, ataukah mungkin juga open untuk hubungan usaha atau bisnis ataupun transfer knowledge, di mana mungkin Nahdlatul Ulama ini menjadi salah satu agennya Indonesia untuk bisa memajukan Indonesia untuk 5 negara tersebut gitu. Jadi mungkin apa-apa yang bagus dari 5 negara tersebut bisa dibawa oleh Nahdlatul Ulama ke Indonesia atau sebaliknya gimana? Pertama memang kita di dunia pendidikan dulu kan. Dunia pendidikan. Dulu. Nah, kemudian seperti yang tadi, dari semua hal itu nanti kita akan cari apa yang kira-kira bisa dibawa untuk kemajuan bangsa dan negara. Oke. Itu pasti, cuma dalam tahap awal karena pembentukan ini begitu saya menjadi ketua umum, jadi belum 5 tahun. Oke. Baru baru. semua. Begitu saya menjabat, saya berusaha ini harus ada di semua, bukan hanya di Nusantara. Harus ada di Tersebar ya. tersebar. Nah, itu kita baru mulai dalam dunia pendidikan, ada kerjasama. Alhamdulillah MOU kita dengan kampus-kampus luar juga sudah mulai ada. Dengan adanya alumni kita yang berkuliah di negara-negara tadi sudah mulai ya. Wow. Berarti alumni-alumni dari Nahdlatul Ulama bisa jadi misalkan tidak menutup kemungkinan dia bisa menjadi pengusaha di beberapa negara tersebut dan akhirnya bisa membuka usaha di beberapa negara tersebut juga pernah. Sudah ada ya? Sudah ada. Wow. Ada seperti NU-nya kan ada lembaga pengusaha ataupun ekonomi NU gitu. Nah, kalau ini usaha mereka menjadi pengusaha masing-masing dulu. Oh, belum diakomodir oleh. Kita dorong dulu biar berhasil dulu, sukses dulu, baru nanti kita ini. Oke, Cuma baik. kita tetap pantau komunikasi sama mereka semua, alhamdulillah tetap terjalin karena seperti tadi, kalau di Nahdlatul Ulama itu satu komando. Jadi kalau Tegak lurus ya? A, ya A sudah. Nggak boleh dirubah. Oke. Itu memang ajaran dari kakek itu. Nggak bisa dirubah. Menarik banget. Tadi Tuan Guru ngobrolin ada ngebahas apa soal politik, Ya. kan? Ini sedikit Contoh tadi. Tuan Guru. Jadi masuk ke jebakan kita nih Tuan Guru. Jadi kan NU itu besar karena ikut berpolitik praktis Tuan Guru. Ya. Bagaimana sikap NU mau demi menyentuh angka besar itu kan komprominya dengan politik. Nah, apakah NU punya sikap terhadap itu juga? Ya. Kalau dalam dunia politik sudah memang dari zaman pendirinya kita selalu ada di partai,
Jadi kita mendorong kader-kader kita untuk menjadi DPR, menjadi caleg di partai. Ya, alhamdulillah, nah Nahdlatul Ulama pada saat ini berada di Partai Gerindra. Kebanyakan di Gerindra atau semua? Memang instruksi kalau dari organisasi kita di Partai Gerindra. Oke. Cuma memang masih ada saja yang di luar, contohnya di luar daerah, ya karena seperti tadi belum direkrut lah oleh partai. Oke. Masih wilayah NTB saja kita. Jadi kalau NTB ini all in Gerindra. Gerindra. Wah, mantap. Artinya kalau boleh dibilang berarti Gerindra salah satu penyokong suara besarnya juga termasuk dari NW dong. Kalau misalkan NW Kalau bicara NTB. bicara NTB ya. Insya Allah. Oke, insya Allah ya. Kalau partainya, ya. Saya instruksikan juga memang di luar untuk khusus untuk DPR RI kader dari jamaah itu ke Gerindra juga untuk DPR RI. Kenapa Gerindra Tuan Guru? Kenapa awalnya kok bisa sampai Apakah ada deal-dealan politik Ya. Tuan Guru? Kita tidak ada deal-dealan politik. Pertama itu dari para tokoh-tokoh organisasi khususnya yang tua, terus dari ini saya juga, nah itu kita dibiasakan di Nahdlatul Ulama itu selalu melalui istiharah. Istiharah dulu. Jadi Oke. apapun keputusan kita tidak bisa langsung, saya mau ini nggak bisa, harus istiharah. Begitu sudah istiharah semua tokoh sama, ya sudah kita masuk. Kemarin istiharah kita di Gerindra, ya kita masuk di Gerindra. Kita tidak ada nikun-nikun, tidak ada. Baik. Ini semua minta petunjuk sama Allah ya? Iya. Istiharah tuh istiqoroh ya maksudnya? Iya, istiharah. Sholat minta petunjuk. Berarti saat itu istiqorohnya adalah apakah Pak Prabowo ini menjadi sosok yang patut untuk dijadikan pimpinan negara, begitu kan kurang lebih kan? Makanya bergabung sama Gerindra, karena Gerindra kan ketua umumnya Pak Prabowo kan? Pertamanya partai mana yang kita masuki gitu saja. Oh, partai mana dulu? Oh, kendaraannya dulu. Yang penting kan partai dulu. Hmm. Nah, begitu sudah ternyata salah satu tokoh yang paling kuat selalu yang kita pakai selalu bilang Gerindra, dan Umi saya merespon karena kan keputusan Umi saya beliau sebagai roh Islam, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dia bilang udah Bismillah kita di Gerindra. Sudah, saya melanjutkan ke Gerindra. Baru saya membuka komunikasi. Baik. Baik. Tuan Guru, kita juga kan tahu nih bahwa Tuan Guru sepupu sama Tuan Guru Majdi. Nah itu gimana Tuan Guru menyikapi, ini NW-nya kan ada dua, posisi Tuan Guru Atsani dengan Tuan Guru Majdi. Ya. Yang perlu digarisbawahi ya, NW itu satu. Oke, Nah, nah ini penting nih. Ya. Ya. Kalau yang di kakak sepupu saya, Kak Majdi, beliau itu membuat ormas baru yang bernama NWDI. Apa NWD itu? Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Kalau kita kan Nahdlatul Wathon. Itu bedanya. Jadi kalau kita memang ormas dari zaman pendirinya, tahun 1953 didirikan oleh KT. Jadi yang murni itu Atsani, Anjani. Ya, kita tidak bilang Anjani, ya memang kita NWDI satu. Oh. Karena kan yang beredar di orang awam gitu, apa Tuan Guru, adalah ada NW Anjani dan ada NW Pancor. Ya itu dulu. Oke. Nah, begitu sudah kakak saya membuat ormas baru, ya NW itu memang satu. Oke. Jadi Tuan Guru Bajang Majdi tidak bisa dibilang NW dong. NWDI beliau. Oh, berarti nyebutnya NWDI. NWDI. Kalau jadi itu NW ormas yang berbeda gitu. Ormas Oke. berbeda. Ya, itu Oke. Baru berarti kan baru, kalau kayak gitu kan. baru. Kalau ini kan dari leluhurnya beliau, Ini dari pendiri. dari pendiri tahun 1900 berapa tadi? 53. 53. Tanggal 1 Maret. 1 Maret. Kita merayakannya setiap 1 Maret, mungkin itu bisa hadir tanggal 1 Maret. Insya Allah, insya Allah. Ya, siap, insya Allah. Allah. Jadi Tuan Guru, ini saya sedikit bertanya mungkin sesuatu hal yang sifatnya hubungannya dengan toleransi. Jadi NW ini sendiri mungkin kan di NTB ini sudah berdiri cukup lama. Nah, apa yang kira-kira kolaborasi atau mungkin apa yang sudah pernah dilakukan dari NW dengan pihak-pihak teman-teman dari agama yang lain? Apakah NW pernah melakukan sebuah kolaborasi ataupun mungkin saling bagaimananya lah gitu, sehingga saya lihat soalnya di NTB ini orang-orang ini kehidupan ini adem nih, dan di sini kayaknya isu-isu polarisasi ini hampir boleh dibilang kayaknya nggak ada ya, karena kayaknya damai-damai aja, akur aja gitu.
Apakah NW turut berperan di dalam Menjaga toleransi. menjaga toleransi itu? Iya. NW itu sangat berperan, walaupun mungkin kita tidak pernah ada kegiatan bersama, cuma kita selalu mengedepankan toleransi antar umat beragama. Contohnya, misalnya saya dari zaman kakek, juga banyak sahabatnya yang non muslim. Saya pribadi sejak SD sampai sekarang sahabat saya juga banyak. Di saat kita lebaran, teman-teman itu memberikan ucapan dan lain sebagainya, itu intens. Nah, jadi di saat mereka ada acara agama lain juga kita menghargai. Menghargai. Ya, kita saling menjaga lah, karena kan kita di Indonesia. Betul. Indonesia kan mengakui banyak agama, ya sudah. Iya. Kita toleransi memang itu diajarkan dari pendirinya dulu, dari kakek saya. Oke. Berarti Nahdlatul Ulama ini adalah salah satu organisasi yang termasuk toleran Toleran. dari sekian banyak organisasi Islam ya. Karena kan ada yang kanan Ya, banget, ekstrem ya kan? gitu kan. Kita enggak. Ada yang kiri banget kebablasan. Ini moderat. Terlalu Toleran, toleran. toleran. Kalau kita rangkul semua. Rangkul Rangkul semua. semua. Lebih baik berkawan ya Iya. daripada Karena punya musuh. Kita ada di Indonesia. Betul, Kita betul. Bineka Tunggal Ika. Betul, Tuan Guru. Beda-beda tapi tetap satu. Gitu. Menarik. Tuan Guru, mau bahas fakta sedikit Tuan Guru. Ya, Faktanya, Tuan Guru kan 2019 ini dukung Pak Jokowi. ya. Lantas sekarang 2024, Tuan Guru nih dewan di TKN lah, di TKN Prabowo Gibran. Ini karena faktor Tuan Guru memang pendukung Jokowi lalu sekarang Prabowo Gibran merger? Apa karena apa Tuan Guru? Kalau kita ke Prabowo itu memang dari hati ya. Kita sudah kawal Bapak Jokowi 2 periode dan alhamdulillah beliau kita bilang berhasil. Walaupun banyak suara di luar bilang bla bla bla, itu biasa. Ya. Ada sumbang lah. Biasa kan. Nah, saya perhatikan memang sekarang sosok yang pantas memimpin Indonesia ya memang Bapak Prabowo, tidak ada yang lain. Apa yang Tuan Guru lihat dari seorang Prabowo Subianto? Ya. Kesungguhan beliau untuk rakyat, kesungguhan beliau untuk menjaga kedaulatan negara kita, dan beliau mantan militer dan beliau itu komitmennya luar biasa Terhadap bangsa ini? terhadap bangsa ini. Jadi kalau beliau sudah beliau tidak akan kiri kanan, tidak akan. Gak akan merubah itu pernyataan dan lain-lain? Dan saya lihat visi dan misi beliau secara pribadi ya, kalau yang di daftar KPU kan itu Ya itulah. itu memang luar biasa. Jadi beliau tidak ada kepentingan pribadi, beliau benar-benar kepentingan untuk negara, untuk rakyat, benar-benar. Tidak ada pribadi. Tapi kan masalahnya gini Tuan Guru. Ini Tuan Guru sebagai sosok representatif kelompok Islam, kan sekarang lebih banyak tuh di 01 Tuan Guru. Karena kan dianggap oleh sebagian besar bahwa yang merepresentasikan Islam itu adalah 01. Nah itu seperti apa tuh Tuan Guru menjawab polemik itu Tuan Guru? Ya sebenarnya simpel kalau saya. Kita sedang berbangsa, kita sedang bernegara. Bukan kita sedang di pesantren. Kalau kita di pesantren, ya kita bicara agama. Luar biasa banget itu jawabannya. Ya kita, sebenarnya Betul. simpel itu. Dan di sosok Prabowo ya itu ada. Betul. Ya bukan karena saya mendukung, bukan. Ya karena memang beliau ada di sosok itu. Ya kalau kita mau bicara agama, ya kita ngaji aja di pesantren. Betul. Clear. Bahkan ada sampai yang gini, di sosial media rame, yang tidak mendukung 01, maka dipertanyakan keislamannya. Itu gimana pandangan Tuan Guru? Ya mungkin itu dari pendukung yang belum memahami. Belum memahami. Islamnya mungkin belum kafah kali Tuan Guru atau? Bukannya bahkan ada nama orang fanatik mungkin ya. Oh fanatik. Fanatik kepada calon tertentu, kepada tokoh tertentu, itu kan biasa. Betul. Sehingga semuanya dicocok logikan lah gitu. Ya. Cocok logi ya kan. Cocok kalau di sini. Mukanya agak Arab dikit ya kan. Tapi kan ini kan pernah saya mendengar omongannya Pak Soekarno. Jikalau engkau menjadi Islam, kau jangan jadi orang Arab. Ya. Jikalau engkau menjadi orang Kristen, kau tidak perlu menjadi seorang Israel. Ya. Jikalau engkau menjadi seorang ya ada beberapa gitu. Hindu dan belum jadi orang India. Iya, jadi Jadilah benar juga orang kata- Nusantara kan? Betul. Jadi kita punya warna sendiri dan kita lagi ngebahas tentang kenegaraan gitu. Negara, bukan bahas agama. Gitu. Betul. Tapi Tapi tidak bisa dicampur. betul. Tapi Tuan Guru ini pertanyaan agak menarik ini. Artinya kalau saya boleh lanjutin dari pertanyaan Lidan, kan
orang-orang itu kan suka mempertanyakan keislaman Pak Prabowo. Tapi tadi saya dengar waktu kita lagi makan malam, Pak Prabowo, Pak Hashim gitu ya, sudah mengenal Tuan Guru. Nah, yang Tuan Guru lihat, ini apa yang Tuan Guru lihat dari sisi Pak Prabowo sebagai seorang muslimin? Yang Tuan Guru lihat, apakah omongan-omongan di luar sana mengenai Pak Prabowo itu ternyata nggak ngerti sholat lah katanya, nggak bisa jadi imam, harus jadi imam. Padahal kan mereka kan mungkin orang yang nggak kenal Pak Prabowo secara person. Beda dengan Tuan Guru. Ya beda dengan Tuan Guru yang notabene-nya adalah seorang guru besar, seorang kiai, dan Tuan Guru bisa melihat dan memahami keislaman seseorang karena Tuan Guru adalah guru gitu loh. Kira-kira bagaimana tuh Tuan Guru? Kalau saya lihat, kalau kita berbicara agama tentang seseorang, itu kan hubungan kita dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai manusia tidak bisa memvonis antar manusia, tidak boleh. Yang tahu kita baik-baiknya hanya Allah. Kita bilang misalnya, contoh si A sama si B, jangan sebut nama, A sama si B, itu si B munafik, kata si A munafik. Apakah betul? Kan semua hanya Allah yang tahu. Manusia itu ditahu kan dari hatinya. Berarti artinya manusia tuh hablun minallahnya nggak bisa kita judge gitu ya? Tidak bisa. Karena otoritas Tuhan itu. Betul. Dan kita melihat dari keseharian beliau kan sangat bermanfaat untuk semua. Itu kan sudah memang luar biasa. Betul. Luar biasa. Tercerahkan nih. Iya, karena kemarin-kemarin kan berita-berita seperti itu dipakai untuk memframing Pak Prabowo kan. Biasa ya Tuan Guru. Ini omongan dari seorang Tuan Guru nih. Dan politik itu biasa. Kalau gue ngomong politik nih ya kan. Politik biasa. Nih viewers hati-hati ya yang masih bimbang sekarang pilihannya nge-swing. Udah yang kemarin udah ngomong ke kita mau dukung Prabowo tapi tar dulu deh. Udah nih dengerin. Tuan Guru nih sudah memberikan statement bahwa ini bukan urusan pesantren. Betul. Ini urusan negara ya kan. Betul. Dan beliau bersaksi bahwa Pak Prabowo memang sangat selesai dengan dirinya dan memang paling layak memimpin bangsa Indonesia. Betul. Beliau adalah seorang negarawan ya. Betul. Kalaupun menurut Tuan Guru Pak Prabowo ditakdirkan oleh Allah memimpin bangsa kita 5 tahun ke depan bersama Mas Gibran. Apakah apa yang akan Tuan Guru titipkan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran besok? Ya, yang kita titipkan ke beliau sebenarnya dari visi dan misi beliau itu sudah luar biasa. Cuma mungkin ya tinggal lebih memperhatikan lah, terutama rakyat, terutama karena kami di organisasi ini di pendidikan, mungkin dunia pendidikan itu bagaimanapun untuk next generasi berikutnya itu kan pasti harus pendidikan. Ya mungkin pendidikan di negara ini lebih diperhatikan. Pendidikannya. Konsennya ke pendidikan. Setuju sih. Setuju. Itu yang kemarin kita ngobrolin kan. Betul. Salah satunya edukasi karena edukasi menentukan mentalitas seseorang. Betul. Dan kualitas Seseorang. Kualitas bangsa ditentukan. Ya. Tapi saat orang udah pada negara lain udah ngebahas bagaimana nyampe ke bulan, kebanyakan orang-orang yang berpendidikannya, mohon maaf, tidak difasilitasi dengan baik, mereka masih mikirnya ngomongin orang lain, kayak gitu. Jadi kita nggak kemana-mana ya. Iya. Tuan Guru, ini kan konteks rata-rata yang nonton anak-anak muda. Nih pesan dan tips and trick gitu, buat anak muda yang hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, notabene bahwa kita masyarakat majemuk, Bhinneka Tunggal Ika. Apa nih pesan paling jitu Tuan Guru untuk mengarungi kondisi zaman yang saat ini? Kalau saya di antaranya itu ya karena kan persepsi orang berbeda, tidak bisa kita memaksakan. Betul. Ya, kalau menurut saya itu yang penting kita dalam bernegara itu kita tanamkan kita di Indonesia itu semua kita ini bersaudara. Baik. Persaudaraan berarti ya. Persaudaraan. Kenapa? Maaf ini ya, maaf. Kadang-kadang masyarakat di bawah itu agak saling sebut dan lain sebagainya, itu sebenarnya kayak contohnya kalau tahun politik di pilpres begini ya, karena elit-elitnya itu ribut. Betul. Jadi masyarakat ikut ribut. Kalau elit-elitnya itu bikin tenang, masyarakat tenang. Itu penilaian saya, karena saya juga terjun ke grassroots. Saya perhatikan setiap ada statement dari pembesar lah kita bilang, dari tokoh-tokoh politik dan lain sebagainya, itu imbasnya ke masyarakat. Masyarakat tuh jadi korban berarti ya? Nah, coba kita lebih dewasa sedikit. Saya berpesan kepada rekan-rekan yang muda-muda semua ya, ke depan begitu sudah memegang suatu jabatan dan lain sebagainya, mari kita buat suasana ini tetap adem lah. Ya. Jangan sampai ada ribut ya. Kita seperti saya bilang tadi, kita bersaudara.
Betul. Kita sama-sama Indonesia, itu kan bersaudara, sudah tidak ada A, B, C, sudah. Kita lahir dari rahim yang sama. Betul. Rahim ibu pertiwi. Dan tahun politik hanya KTP kita sama. Sama. betul. Sama-sama WNI ya kan. Sama ini. Jadi tahun politik itu hanya sementara tapi persaudaraan selamanya. Selamanya. Oh, Betul. gitu, ya. Betul. Cuma ya kadang-kadang kalau yang keterlaluan tuh sampai 5 tahun berikutnya masih aja. Saya tuh kalau ngeliat yang kayak gitu Tuan Guru, jujur aja, saya teringat dengan satu pesan dari Jalaluddin Rumi. Beliau pernah berkata demikian. Satu kotoran yang paling susah dibersihkan oleh air bening adalah kebencian dan fanatisme yang terlalu berlebihan yang telah melekat pada suatu ruh. Jadi artinya kadang-kadang buta gitu. Ya. Jadi lupa esensinya adalah kita ini warga negara Indonesia, artinya kita bersaudara. Betul. Nah tetapi framing demi framing akhirnya saling menjatuhkan, dan benar tadi kata Tuan Guru, 5 tahun udah lewat, ngapain juga masih di bawah. Sampai dulu kan zamannya apa? Ada cebong sama Kampret. Itu terlalu panjang. Itu panjang sekali itu itu. kayak sinetron ya Pak Jo. Nah, di situ hebatnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Rekonsiliasi itu ya. Rekonsiliasi itu luar biasa. Ya. Itu ada kayaknya mungkin lebih Hanya ada di Indonesia itu. di dunia aja nggak ada loh, Tuan Guru. Itu nggak mungkin Hillary Clinton Iya. sama Joe Biden barengan gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan itulah yang saya lihat sebagai suatu kebesaran hati dan negarawannya Pak Prabowo. Beliau bisa melihat bahwa ketika Pak Jokowi terpilih menjadi komandan atau panglima tertinggi negara, walaupun dulunya adalah saingan beliau tetap hormat dan beliau Iya. ikut Itu luar arahan, biasa ya. Pak Prabowo. Ya. hebat Pak Prabowo. Mungkin saya nggak bisa terima kalau saya kalah gitu Tuan Guru. Serang. Tahu hajar terus ya kan, kayak tadi waktu pas main itu tuh apa namanya itu tadi? Aduh ini apa? Kasihan. Penasehat. Lawan Alim tadi Tuan Guru, karena banyak titipan tadi Tuan Guru. Siap. Tuan Guru, satu kata tentang Prabowo Subianto. Satu kata. Satu kata. Satu kata. Ya, beliau menurut saya ya, Pak Prabowo itu orang paling jujur untuk memimpin bangsa ini. Jujur. Wow. Apa adanya beliau sendiri. Itu yang sulit sekarang. Itu yang sulit. Dicari manusia jujur itu susah. Pak Prabowo orang paling jujur. Karena seperti yang lo bilang, beliau sudah selesai dengan dirinya. Ya, betul, betul. Karena beliau sangat komit. Mengabdikan diri untuk bangsa. Betul. Menarik sekali nih, Tuan Guru. Gak kerasa udah hampir mau sejam. Obrolan kita ditemani deburan ombak. Enaknya udah sama Tuan Guru ya? Enak banget sama Tuan Kalau Guru. bisa sampai besok nih. Sampai besok. Cuma saya takutnya kalau besok nanti Airnya naik. Air. Inilah indahnya Lombok. Iya, ini Lombok indah sekali Tuan Guru, dan ini kesempatan mahal sekali Ya. kita bisa menyambangi Pulau Lombok plus ketemu dengan Tuan Guru dan belajar banyak sekali tentang Yes. makna-makna Suatu hidup kehormatan, bernegara, agama dan sebagainya. Tuan Guru semoga sehat selalu untuk Sehat selalu, Nadatul Bro. Wathon, sukses selalu di bawah kepimpinan Tuan Guru Amin, dan amin. Kubur. menjadi berkah bagi Nusantara dan seisinya Tuan Guru. Sekali lagi seluruh viewers 2 lawan 1 visit, kita sudah berbincang-bincang panjang kali lebar dengan Tuan Guru Atsani dan mendapatkan banyak insight. Mudah-mudahan apapun yang teman-teman tonton, perdengarkan dalam konteks podcast ini dapat diambil insight yang baiknya untuk memberikan makna hidup untuk kawan-kawan semua. Kita akhiri 2 lawan 1 berembuk, bercerita, berkelana. See you.